Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Malam ini insya Allah kita akan masuk di sesi yang berapa ya? Keempat atau ketiga? Lupa dengan sesi. Karena saking namanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap bersemangat karena workshop ini termasuk workshop yang butuh waktu ya, karena kita mulai di Juni sampai bulan Agustus. Mei. Dari bulan Mei. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan agenda kita, malam ini kita akan membahas tentang tindak lanjut dari tugas Bapak Ibu yang telah membuat proposal, baik dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK ataupun PTS bagi guru, bagi kepala sekolah dan pengawas. Malam ini kita ditemani oleh pemateri hebat kita yaitu Pak Bambang Setiawan. Beliau adalah Ketua IJI Kabupaten Kota Bima, Provinsi NTB. Dan malam ini saya didampingi oleh Bapak Puspo Andoko yang ada di Surabaya atau di Malang kan sekarang? Malang kan. Arema. Arema Malang. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak membuang waktu, untuk selanjutnya saya serahkan dari Makassar ke Kota Bima. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Muhlis, terima kasih Pak Puspo. Yang jelas kalau ada Pak Puspo itu suasana sepi apapun, sesenyap apapun tetap meriah. Ya. Belum lagi kalau bumi muncul, wah tambah heboh. Bumi lagi sibuk. Lagi menjalankan jabatannya beliau. Oh ya. Oke Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membagi share screen sedikit. Nah ini terkait dengan kegiatan kita beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba menindaklanjutin beberapa yang masih banyak terkendala, yang secara umum saja Bapak dan Ibu, dari tugas Bapak Ibu yang telah disetor di kantong tugas. Jadi malam ini agenda kita hanya lebih fokus pada diskusi. Nah, kemudian di sesi diskusi ini pula juga kita akan saling melengkapi satu sama lain dan memperdalam hal-hal yang mungkin tadi sudah kita miliki. Dan boleh jadi nanti akan asal yang mengisi satu sama lain. Jadi terkait dengan tugas kemarin Bapak dan Ibu, saya salut dengan yang Bapak Ibu lakukan. Jujur, yang menurut agenda itu bisa saya koreksi dalam 3-4 hari, ternyata 10 hari lebih mungkin tuh baru bisa tuntas, dan itu pun butuh waktu yang lumayan. Dalam sehari saya hanya mampu paling banyak itu 6-8 karya, itu pun ya saking apa namanya, banyak hal-hal yang kekinian dari Bapak dan Ibu berikan. Nah, baik di PTK maupun di PTS. Oke Bapak dan Ibu, pada sesi malam ini mudah-mudahan akan menambah pencerahan dari kerangka awal PTK ataupun PTS yang Bapak Ibu siapkan, sehingga nanti insya Allah bulan depan Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan proses pengambilan data terkait dengan PTK ataupun PTS yang Bapak Ibu siapkan saat ini. Nah, beberapa temuan Bapak dan Ibu dari tugas Bapak dan Ibu, diantaranya itu dari sisi judul, kemudian dari sisi tujuan penelitian, kemudian dari sisi penulisan bab 2 terkait dengan kajian teori ataupun landasan teori, ini lebih banyak masih ada kerancuan itu terkait dengan penulisan variabel penelitiannya, kajian terkait dengan variabel penelitian maupun hasil penelitian yang relevan. Kemudian di bab 3-nya, di metodologi penelitian, ada 3 hal yang mendasar yang terkait dengan
tugas Bapak dan Ibu itu khususnya yang menyangkut tentang teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data atau analisis data, dan terakhir terkait dengan indikator keberhasilan. Nah, ini yang menjadi temuan-temuan dari kegiatan kita hari ini, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba ulas satu persatu apa saja yang perlu kita beri tekanan. Yang pertama terkait dengan bagaimana sih judul PTK atau PTS tersebut. Nah, dalam kegiatan kita beberapa waktu yang lalu, ada beberapa temuan yang mungkin masih rancu di Bapak dan Ibu terkait dengan judul. Jadi dalam menulis judul PTK atau PTS, mohon kepada Bapak dan Ibu ingat kembali terkait dengan judul ini yang berhubungan dengan karakteristik judul PTK. Jadi di judul PTK penelitian itu banyak Bapak dan Ibu jenisnya, tapi untuk PTK memiliki karakteristik tersendiri, di mana jika kita membaca judul, maka secara otomatis kita bisa melihat adanya masalah di situ, kemudian bentuk upaya mengatasi masalahnya, serta PTK memiliki karakteristik yang sifatnya situasional, subjeknya terbatas, dan tidak dapat digeneralisir. Itu terlihat dari judul itu dengan adanya subjek penelitian. Itu yang paling utama terkait dengan judul ini. Kemudian mohon izin Bapak dan Ibu, tolong hindari penggunaan kata ini, baik di judul ataupun di masalah, di rumusan masalah. Hindari penggunaan kata efektivitas dan pengaruh. Mengapa? Jika Bapak dan Ibu menggunakan kedua kata ini, khawatirnya Bapak dan Ibu akan terjebak pada penelitian eksperimen ataupun penelitian pengembangan. Jika Bapak dan Ibu memunculkan kata efektivitas atau pengaruh, maka statistik yang digunakannya akan meluas pada statistik-statistik yang kita gunakan pada penelitian eksperimen atau pengembangan. Sementara di PTK ataupun PTS, statistik yang digunakan itu sangat sederhana Bapak dan Ibu. Kita hanya berorientasi pada persentase capaian kita terhadap subjek yang kita kenai, siswa atau guru. Jadi umumnya dinyatakan dalam berapa persen jumlah yang masuk pada kategori indikator yang kita tentukan. Sekali lagi, hindari penggunaan kata efektivitas ataupun pengaruh. Itu terutama di judul ataupun di rumusan masalah. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan judulnya juga, maka Bapak dan Ibu nanti akan muncul di rumusan masalah. Di rumusan masalah ada baiknya Bapak dan Ibu membuat suatu kalimat pertanyaan yang bisa diprediksi jawabannya seperti apa. Tentunya jawaban yang didasarkan pada data. Jadi jangan memunculkan rumusan masalah itu tentang misalkan seberapa efektif, seberapa besar. Hal-hal seperti itu kita tidak bisa menentukan menggunakan data-data yang bisa menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Ataupun jika ada jawabannya, maka jawabannya sangat luas. Nah, sementara ingat bahwa PTK itu lebih bersifat pada hal-hal yang situasional dan spesifik, tidak dapat digeneralkan. Nah, itu terkait dengan judul. Masih ada beberapa temuan yang dalam kantong tugas ini Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menulis tujuan penelitian dengan mudah. Sesungguhnya Bapak dan Ibu berbicara masalah tujuan penelitian, tujuan itu sebenarnya memiliki keselarasan dengan rumusan masalah. Artinya, apa yang menjadi tujuan itulah yang menjadi target penelitian, dan apa yang menjadi target penelitian tidak lain dan tidak bukan, itu adalah pada hakikatnya untuk mengetahui jawaban dari masalah. Masalah selalu dalam bentuk kalimat tanya. Maksudnya apa? Karena dari masalah kita butuh jawaban. Nah, dikala kita punya masalah, maka akhirnya kita harus mendapat jawaban. Berarti tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan jawaban dari masalah tersebut. Dengan demikian, Bapak dan Ibu dalam menyusun rumusan atau redaksi dari tujuan itu, secara mudah Bapak dan Ibu bisa menulis tujuan dengan
menambahkan kata untuk mengetahui di depan kalimat rumusan masalah. Jadi bisa, jika Bapak dan Ibu punya 3 rumusan masalah, maka ketiga rumusan itu depannya Bapak dan Ibu cukup menambahkan kata untuk mengetahui. Tapi ingat, jikalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan di depan kalimat tanyanya itu dengan untuk mengetahui, maka pertanyaan konteksnya lagi tidak lagi menjadi kalimat pertanyaan, tapi merupakan sebuah pernyataan. Nah, kalau sebuah pernyataan, maka Bapak dan Ibu diakhirinya dalam menulisnya diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda tanya lagi. Nah, itu dari sisi penggunaan tanda baca. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, itu terkait dengan kajian teori ataupun landasan teori. Nah, apapun namanya di bab 2 itu, yang jelas yang kita akan bahas itu adalah terkait dengan kajian teori. Nah, kajian teori di sini Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita ulas kembali. Yang pertama, variabel penelitian. Jadi, jikalau kita menulis kajian teori, maka yang paling utama ditulis adalah yang berhubungan dengan variabel penelitian. Apa saja variabel penelitian itu Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu harus ingat. Jadi, variabel penelitian itu Bapak dan Ibu bisa lihat kembali pada judul. Di mana di judul itu pasti ada variabel harapannya dan ada variabel tindakannya. Nah, terkait variabel penelitian ini Bapak dan Ibu, maka di bab 2 nanti Bapak dan Ibu akan menulis sebagai subbabnya itu meliputi yang terkait dengan variabel penelitian, kemudian yang terkait dengan kerangka berpikir, serta sebagai penunjangnya adalah hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian Bapak dan Ibu. Hal-hal di luar 3 poin ini tidak perlu Bapak dan Ibu sajikan, termasuk materi ajar atau materi yang menjadi objek dari penelitian Bapak dan Ibu. Itu tidak perlu diulas di bab 2 ini. Khusus untuk materi, itu sebenarnya menjadi bahan ajar yang Bapak dan Ibu sajikan di RPP bagi yang menggunakan K13 ataupun di modul ajar bagi yang telah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi sekali lagi, di luar 3 hal ini Bapak dan Ibu tidak perlu menambahkannya atau menyajikannya. Jika Bapak dan Ibu menyajikan tentang hasil belajar, Bapak dan Ibu tidak perlu memulainya dari apa itu belajar. Bapak dan Ibu tidak perlu memulainya dari teori belajar. Langsung saja pada hasil belajar. Demikian juga dengan hal-hal, misalkan Bapak dan Ibu menggunakan media video. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menjelaskan apa itu media pembelajaran. Langsung saja pada media videonya. Nah, ini terkait dengan variabel. Hal lain yang berkaitan dengan variabel adalah dalam kajian variabel harapan, wajib diuraikan. Ini mohon diingat, variabel harapan. Jadi variabel harapan itu adalah variabel yang menjadi akhir dari penelitian. Apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut itu adalah variabel harapan. Nah, wajib diuraikan apa? Diuraikan definisi menurut referensi atau menurut pakar dan ahli yang Bapak dan Ibu temukan sebagai referensinya. Dan juga munculkan definisi yang menurut Bapak dan Ibu sebagai peneliti. Definisi yang menurut Bapak Ibu sebagai peneliti ini, inilah yang dikenal dengan definisi operasional variabel. Yang isinya menjelaskan secara operasional yang dilakukan dalam penelitian. Contoh, misalnya terkait dengan hasil belajar. Nah, dalam hasil belajar itu, dalam definisinya atau dalam referensinya, di situ diungkapkan mungkin hasil belajar itu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, itu hasil belajarnya. Nah, jika dalam operasionalnya Bapak dan Ibu di penelitian ini hanya mencari hasil penelitian yang bersifat pengetahuan, maka Bapak dan Ibu di akhir kajian terkait dengan variabel hasil belajar itu Bapak dan Ibu munculkan satu paragraf. Apa bunyinya? Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik melalui serangkaian tes dalam bentuk penilaian pengetahuan. Jadi Bapak dan Ibu batasi
di mana yang Bapak dan Ibu hendak lakukan. Nah, jika Bapak dan Ibu telah melakukan ini, maka beberapa tulisan Bapak dan Ibu yang terkait dengan pembatasan masalah itu Bapak dan Ibu bisa tidak perlu menyajikan karena sudah dijabarkan di beberapa bab, baik di bab 2 ataupun di bab 3-nya. Demikian juga tentang definisi operasional variabel. Ya. Nah, yang lebih lanjut masih tentang variabel. Untuk variabel tindakan, maka apa saja yang Bapak Ibu perlu uraikan? Meliputi definisi menurut referensi, kemudian langkah pembelajarannya, serta kelebihan dan kekurangan dari variabel tindakan tersebut. Umumnya variabel tindakan itu berupa model ataupun penggunaan media. Nah, kalau menggunakan model, tentunya Bapak dan Ibu pasti punya langkah pembelajarannya. Kalau menggunakan media, Bapak dan Ibu pun harus tahu apa langkah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Mengapa ini perlu Bapak dan Ibu, langkah pembelajaran ini? Karena di langkah pembelajaran inilah nanti Bapak dan Ibu akan uraikan menjadi instrumen lembar pengamatannya. Dan apa perlu kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan ini nanti Bapak dan Ibu akan munculkan sebagai pendukung pada saat Bapak dan Ibu akan membahas hasil temuan Bapak dan Ibu di bab 4. Kekurangannya itu bertujuan untuk apa kita menyatukan kekurangan? Agar dalam melaksanakan kegiatan ini atau penelitian ini, Bapak dan Ibu bisa menghindari atau meminimalisir kekurangan atau kelemahan dari variabel tindakan yang kita terapkan dalam PTK tersebut. Nah, ini terkait dengan bab 2-nya. Kemudian hasil penelitian lain yang relevan. Nah, ini banyak sekali yang Bapak dan Ibu munculkan. Hasil penelitian lain yang relevan ini Bapak dan Ibu, sifatnya ini sebagai penunjang. Mengapa ini dikatakan sebagai penunjang? Jika PTK Bapak dan Ibu mengambil judul dan kebetulan ada penelitian yang pernah ada, maka itu bisa jadikan bandingan atau acuan Bapak dan Ibu dalam melakukan pembahasan. Namun, jika belum ada, tentunya akan memiliki hasil penelitian yang minim. Bapak dan Ibu bisa menggunakan hasil penelitian lain yang sifatnya mencakup penelitian Bapak dan Ibu. Misal, variabel tindakan Bapak dan Ibu menggunakan media video. Tetapi media video yang Bapak gunakan itu tidak ada dalam penelitian yang pernah dilakukan. Maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan media video lain atau mungkin menggunakan media pembelajaran lain. Minimal ada yang bisa menunjang atau memperkuat hasil kajian Bapak dan Ibu. Nah, seperti apa dalam menyajikan hasil penelitian ini? Tidak disajikan dalam bentuk poin demi poin. Apa maksudnya? Ini ada beberapa teman-teman yang menulis hasil penelitian lain yang relevan. 1. Penelitian dilakukan oleh si ini. Tahun sekian dalam judul penelitian tentang ini memiliki hasil penelitian yang disimpulkan berupa ini. 2. Nah, ada poin 1, poin 2. Tidak disajikan dalam bentuk poin demi poin seperti itu. Namun disajikan dalam bentuk paragraf. Artinya nyambung dia satu demi poin 1, poin 2 tadi jika dipoinkan itu diubah menjadi paragraf yang sambung satu sama lainnya. Kemudian yang disajikan hanya nama peneliti, tahun peneliti dan kesimpulan penelitiannya. Ingat, nama peneliti, tahun peneliti dan kesimpulan hasil penelitiannya. Tidak perlu judul penelitiannya Bapak dan Ibu. Karena yang kita butuhkan adalah hasil kesimpulannya. Kemudian judul penelitiannya apa diabaikan? Tidak juga. Tapi nanti disajikan sebagai daftar pustakanya. Nah, bentuk penyajian hasil kesimpulan tadi, sebagaimana Bapak dan Ibu menyajikan kutipan-kutipan yang diambil dari daftar pustaka. Jadi hasil penelitian itu Bapak dan Ibu, judul penelitiannya akan Bapak Ibu simpan di di daftar pustaka. Termasuk jika bentuk publikasinya hasil penelitian itu apa dalam bentuk jurnal kah atau dalam bentuk web kah dan sebagainya, itu Bapak dan Ibu nanti akan sajikan dalam bentuk daftar pustaka.
Bagaimana menulis daftar pustakanya, dan insya Allah nanti di sesi akhir setelah bab 3, bab 4 dan bab 5 akan kita bahas tentang daftar pustaka ini, Bapak dan Ibu. Oke, itu yang terkait dengan temuan hasil tugas Bapak Ibu di bab 2. Di bab 3-nya, ini contoh Bapak dan Ibu, contoh sajian hasil penelitian yang relevan. Misalkan variabel tindakannya adalah pemanfaatan media video. Sekali lagi, hasil penelitian yang relevan itu diambil berdasarkan variabel tindakan yang Bapak Ibu lakukan, bukan didasarkan terhadap harapannya. Kalau harapannya tentang hasil belajar, tidak perlu mencari hasil belajar, hasil penelitian yang terkait dengan hasil belajar. Karena yang kita butuh adalah pembahasan terkait dengan tindakan dari variabel tindakannya. Namanya juga PTK Bapaknya atau PTS ya, penelitian tindakan. Jadi yang kita lihat adalah variabel tindakan. Ini sebagai contoh. Nah, ada yang menyajikan begini. Beberapa hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah satu yang dilakukan oleh Lina Novita tahun 2020 dalam penelitian berjudul penggunaan media pembelajaran video terhadap hasil belajar siswa memiliki hasil terdapat pengaruh positif penggunaan media pembelajaran video terhadap hasil belajar siswa. 2 yang dilakukan oleh dan seterusnya. 3 dan seterusnya. Itu yang dimaksud tadi poin demi poin. Nah, jika disajikan seperti itu, ini yang keliru Bapak dan Ibu. Benarnya seperti apa? Disajikan dalam bentuk paragraf yang menyambung satu sama lain. Lebih kurang seperti ini. Beberapa hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini antara lain yang diungkapkan oleh Novita. Ingat, nama yang penulis tadi, nama yang meneliti adalah Lina Novita, Bapak dan Ibu menggunakan nama belakang. Itu sebagai daftar pustakanya nantinya. Tahunnya dalam kurung 2020 yang menyatakan, nah ini langsung pada hasil penelitiannya. Penggunaan media video memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Jika ada poin yang kedua, pendapat senada disampaikan oleh, nah ini penelitian kedua. Tahunnya yang menyatakan seperti apa. Nah, jika ada yang ketiga, tambahkan lagi dan seterusnya menjadi satu paragraf utuh. Nah, ini yang dimaksud tadi dalam hasil penelitian relevan, bagaimana penyajiannya. Tidak disajikan poin demi poin. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jika ada yang menuangkan dalam kantong tugasnya untuk hasil penelitian relevan ini, disajikan poin demi poin, saya sedikit kritisi. Oke. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, yang terakhir itu yang berkaitan dengan bab ketiga metode penelitian. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data, apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Apa yang harus kita perkuat dalam teknik pengumpulan data? Masih ada beberapa teman-teman yang menyusun teknik pengumpulan data itu hanya satu paragraf yang isinya poin utama saja tanpa harus menjabarkan. Nah, ini mohon dijabarkan lebih rinci lagi. Karena ingat Bapak dan Ibu, memang tugas ini bab 1, bab 2, bab 3 adalah sebagai proposal, tetapi sesungguhnya Bapak dan Ibu tidak membuat proposal saat ini, tapi membuat laporan utuh. Nah, namanya laporan utuh maka harus disajikan secara lebih rinci, secara terstruktur, lebih terinci, dan tidak dalam bentuk poin demi poin. Sehingga Bapak dan Ibu harus lebih memperjelas setiap subbab yang disajikan. Nah, apa saja? Ingat Bapak dan Ibu, dalam teknik pengumpulan data yang menjadi acuannya, kembali pada kajian bab 2 terkait dengan variabel penelitian, yaitu variabel tindakan dan variabel harapan. Kedua jenis variabel PTK atau PTS ini wajib Bapak dan Ibu harus menyiapkan instrumennya sebagai alat pengumpul data. Jadi terkait dengan teknik pengumpulan data ini terkait dengan instrumen Bapak dan Ibu. Nah, kembali tadi sudah diutarakan yang jadi acuannya, ingat kembali pada bab 2 yaitu terkait dengan variabel penelitian. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu ya, judul ada variabel. Di bab 1, judul diubah menjadi rumusan masalah dan tujuan. Di bab 2, variabel yang digunakan di judul itu akan dijabarkan. Di bab 3, variabel itu menjadi acuan untuk instrumen yang disiapkan. Jadi variabel itu runut dari awal hingga akhir Bapak dan Ibu. Yang kedua, yang perlu Bapak Ibu ingatkan adalah apa? Model atau jenis instrumen yang digunakan.
Jadi model atau jenis instrumen yang digunakan itu tergantung sungguh pada variabel penelitian yang terlibat dalam penelitian Bapak dan Ibu. Variabel tindakan. Sekali lagi, variabel tindakan. Maka Bapak dan Ibu wajib menggunakan instrumen dalam bentuk lembar observasi. Jadi variabel tindakan itu, instrumen yang digunakannya adalah lembar observasi. Yang namanya lembar observasi, maka Bapak dan Ibu butuh salah seorang yang bisa kita mintai bantuan dalam melaksanakan kegiatan observasi. Baik observasi terhadap proses yang kita laksanakan, maupun observasi terhadap diri kita dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi proses dan si penelitinya juga diobservasi. Jika perlu, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan observasi ini untuk mengetahui respon siswa. Yang selanjutnya, variabel harapan itu menggunakan instrumen sesuai dengan kebutuhan. Karena variabel harapan itu Bapak dan Ibu akan jauh lebih bervariasi dibandingkan variabel tindakan. Untuk hasil belajar atau prestasi belajar biasanya menggunakan tes. Sedangkan untuk motivasi menggunakan angket atau wawancara. Dan untuk minat menggunakan lembar observasi ataupun terkadang juga Bapak dan Ibu bisa menggunakan angket. Jadi sekali lagi, lembar observasi itu sifatnya wajib ada di setiap PTK, setidaknya digunakan untuk memantau pelaksanaan tindakannya. Nah, hasil dari lembar observasi itu, khusus untuk tindakan, inilah yang digunakan untuk melihat apa yang harus diperbaiki, apa yang harus disempurnakan pada siklus berikutnya. Ini terkait dengan teknik pengumpulan data sebagai refleksi kita Bapak dan Ibu. Nanti kita buka forum diskusi walaupun tidak banyak ya Bapak dan Ibu ya. Nah, yang selanjutnya masih pada bab 3 tentang metode penelitian, itu terkait dengan teknik pengolahan data dan indikator keberhasilan. Di bab ini Bapak dan Ibu, indikator keberhasilan itu umumnya menyatakan target akhir dari penelitian kita. Jadi bukan KKM-nya Bapak dan Ibu, melainkan adalah target akhir penelitian. Kalau KKM kita nggak pernah tahu yang mencapai KKM berapa banyak, 1 orang kah, 2 orang kah, atau 100% harus KKM semua. Nah, ini harus dioperasionalkan. Data yang diolah harus diorientasikan pada indikator keberhasilan. Nah, kembali lagi, indikator keberhasilan menjadi target, maka dalam teknik pengolahan datanya harus mengarah pada target capaian kita. Yang selanjutnya, indikator keberhasilan ditentukan sesuai dengan variabel harapan yang ingin dicapai. Jadi kalau variabel harapannya bersifat misalkan hasil belajar, nah otomatis indikatornya Bapak dan Ibu harus sesuaikan apa? Berapa banyak siswa kita yang mencapai hasil yang kita harapkan. Nah, data diolah bersifat kuantitatif. Jika kualitatif, maka perlu dikonversikan menjadi kuantitatif. Nah, itulah yang saya katakan, lari pada berapa jumlah subjek penelitian yang hendak kita capai hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang menjadi acuan. Nah, sifat kualitatif atau kuantitatif tadi Bapak dan Ibu harus mengkonversikan dan itu harus diuraikan, dijelaskan dalam teknik pengolahan data. Apa yang dimaksud kualitatif dan kuantitatif tadi Bapak dan Ibu? Misalkan data yang Bapak Ibu dapatkan itu dalam bentuk kualitatif. Kualitatif misalnya begini, Bapak dan Ibu menggunakan angket atau lembar pengamatan. Maka di situ lembar pengamatan datanya Bapak dan Ibu dapatkan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan itu kan kita tidak bisa menyatakan dalam bentuk angka. Mungkin dalam bentuk angket kita hanya bisa menyatakan setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Nah, setuju, tidak setuju, dan sebagainya itu Bapak dan Ibu harus mengkonversikan dengan mengskalakan. Misalkan sangat setuju itu berapa poinnya dan sebagainya. Dan itu nanti akan dikonversikan dan Bapak dan Ibu akan membuat rentangnya.
Seperti apa rentangnya itu tergantung sungguh pada peneliti. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan acuan-acuan dari referensi-referensi itu juga tidak dilarang dan tetap diperbolehkan. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Terkait dengan refleksi kita terhadap tugas Bapak dan Ibu di bab 1 dan bab 3. Nah, terakhir Bapak dan Ibu izinkan saya untuk sedikit mengupas kembali terkait dengan instrumen penelitian. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, kita coba mengulas kembali terkait dengan instrumen penelitian ini. Nah, ini akan menentukan apa saja yang Bapak Ibu siapkan nantinya di beberapa pekan ini sebelum Bapak dan Ibu turun mengambil data. Baik Bapak dan Ibu, nanti di bulan Juli awal ajaran baru, Bapak dan Ibu sudah siap eksekusi untuk melakukan pengambilan data. Nah, ya, perlu diingat dalam proses pengambilan data itu, maka instrumen Bapak dan Ibu harus sudah siap dulu. Nah, tadi kita sudah melihat penjelasan di slide sebelumnya terkait dengan temuan, maka di teknik pengumpulan data itu salah satunya Bapak dan Ibu harus melakukan pengamatan terhadap jalannya tindakan yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan PTK atau PTS ini. Nah, jika itu yang Bapak Ibu lakukan, maka lembar observasi itu harus sudah ada terlebih dahulu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, lembar observasi Bapak dan Ibu harus sudah siap, berarti PTK sudah bisa jalan. Nah, baik. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam prosedur pembuatan instrumen ini? Yang pertama tentunya Bapak dan Ibu harus ingat kembali pada judul, variabel tindakannya apa, variabel harapannya apa. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu harus menentukan jenis instrumennya. Tadi sudah kita bahas juga. Ada instrumen tes, ada yang non-tes. Tes bentuk soal, tentunya soal ini tidak hanya soal aja Bapak dan Ibu berikan, maka harus siapkan juga rubrik dan kisi-kisinya. Nah, apa tujuannya Bapak dan Ibu? Saya yakin ini Bapak dan Ibu sudah paham semua tentunya, dan ini tidak perlu Bapak dan Ibu harus membuat ulang instrumen tes ini kalau menggunakan tes. Karena di RPP Bapak dan Ibu sudah menyusun instrumen tesnya. Demikian juga di modul ajar jika menggunakan IKM, itu Bapak dan Ibu harus sudah siap dengan bentuk penilaiannya. Nah, itu semua akan menjadi instrumen penelitian Bapak dan Ibu. Tinggal memindahkan. Nah, tentunya kalau sudah ada instrumennya, Bapak dan Ibu harus menyiapkan kisi-kisinya. Saya yakin Bapak dan Ibu kisi-kisi ini sudah pernah kita Bapak dan Ibu lakukan, baik itu instrumen yang berupa tes maupun non-tes. Jadi kalau yang non-tes, misalkan wawancara, apa saja yang daftar pertanyaan yang hendak Bapak Ibu berikan, itu Bapak dan Ibu tuangkan sebagai kisi-kisinya. Nah, begitu juga dengan angket. Begitu juga dengan lembar observasi maupun dokumentasi. Dokumentasi ini diperlukan untuk apa Bapak dan Ibu? Foto-foto kegiatan atau video-video kegiatannya. Ini diperlukan untuk merefleksi kembali Bapak dan Ibu lakukan nanti di akhir setiap siklusnya. Karena refleksi itu diperlukan untuk perbaikan di siklus berikutnya. Yang selanjutnya, kita lihat jenis instrumen dalam bentuk lembar pengamatan. Nah, tadi sudah kita bahas, lembar pengamatan itu wajib ada karena berkaitan dengan variabel tindakan. Nah, di lembar pengamatan ini apa saja? Tentunya lembar pengamatan ini akan memantau setiap langkah pembelajaran. Artinya, di variabel tindakan Bapak dan Ibu, tadi sudah kita ulas, di bab 2 itu Bapak dan Ibu harus menyampaikan apa saja langkah pembelajarannya. Nah, itu Bapak dan Ibu menjadikan acuan untuk proses pengamatan di lembar pengamatan. Kemudian untuk setiap siklus, tentunya lembar pengamatan, begitu kita melakukan siklus kedua, maka lembar pengamatannya Bapak dan Ibu harus siapkan kembali. Dan boleh jadi lembar pengamatannya sama. Karena apa? Karena kita masih melakukan pada tindakan yang sama dengan langkah pembelajaran yang sama. Kalaupun ada variasi tambahan dan sebagainya, itu adalah pelengkap dari langkah pembelajaran sebelumnya. Kemudian, jangan lupa ada petunjuk pengisian. Mengapa ini perlu ada petunjuk pengisian? Karena yang melakukan pengamatan nanti bukan kita Bapak dan Ibu, tapi kita memanfaatkan observer lain.
di luar kita. Nah, kemudian butir pertanyaan harus sesuai dengan langkah pertanyaan. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang membiaskan dari langkah-langkah awal. Nah, dengan demikian, tentunya kita akan berharap mendapatkan hasil yang optimal. Hasilnya pun tidak bias sebagaimana butir pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kemudian, skor pelaksanaan dinyatakan dalam persen. Jadi Bapak dan Ibu tuangkan dalam bentuk persen. Bagaimana mempersenkannya? Tentunya dari capaian skornya dibagi dengan skor maksimal. Dan terakhir, catatan temuan pengamat, ini Bapak dan Ibu harus siapkan. Di lembar pengamatan itu ada catatan temuan pengamat, dan tentunya nama dan tanda tangan pengamat Bapak dan Ibu harus siapkan pula. Agar apa? Ini akan menunjukkan orisinilnya kegiatan kita, bukan kegiatan yang sekedar KW-KW. Oke. Nah, ini contoh lembar pengamatan Bapak dan Ibu. Misalkan di kegiatan pendahuluan pembelajarannya, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Kita lihat keterlaksanaannya ya atau tidak, tinggal dicentang dan seterusnya. Nah, di akhir kita siapkan catatan. Catatan itu nanti akan diisi oleh pengamat, misalkan keterlaksanaan kondisinya mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Oh, iya terlaksana. Tetapi ada catatan. Catatannya apa? Catatannya misalkan pengkondisian suasana belajar yang menyenangkannya baru muncul di akhir pembelajaran, tidak dari awal. Sehingga ini perlu sebaiknya dilakukan dari awal agar kondisi menyenangkan tercipta lebih dini. Nah, itu menjadi catatan-catatan, dan catatan itulah yang akan menjadi perbaikan atau penyempurnaan di siklus berikutnya yang nantinya oleh Bapak dan Ibu siapkan. Demikian selanjutnya di poin 2, butir kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, kemudian angket motivasi kalau bentuk menggunakan angket. Kalau menggunakan angket, maka yang harus Bapak dan Ibu siapkan mulai dari kisi-kisi. Bagaimana kisi-kisi harus sesuai dengan indikator variabel yang Bapak Ibu tentukan di bab 2. Jadi motivasi. Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu, saya perhatikan Bapak dan Ibu yang telah mengambil variabel harapannya terkait dengan motivasi. Kemudian dijelaskan itu motivasinya apa, kemudian apa saja aspek-aspek motivasi itu disebutkan. Misalkan aspek motivasinya di bab 2 dijelaskan sampai ada 7 poin. Namun Bapak dan Ibu hanya mengambil motivasi itu 3 poin. Maka Bapak dan Ibu harus perkuat lagi dengan satu paragraf yang menyatakan motivasi atau berdasarkan ulasan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil motivasi hanya pada aspek-aspek meliputi 1, 2, 3. Jadi tidak perlu semua aspek. Tergantung kesiapan kita. Nah, kalau aspeknya sudah kita batasi, otomatis kisi-kisinya pun tidak banyak, semakin berkurang. Nah, kemudian apa yang langkah selanjutnya setelah kisi-kisi? Tentunya Bapak dan Ibu mulai menyusun instrumen. Nah, item instrumen disusun dengan menggunakan kalimat positif. Jadi untuk angkat itu Bapak dan Ibu menggunakan kalimat positif. Agar apa? Agar skala dari sikap setuju, tidak setuju, dan sebagainya tetap sama. Karena jika Bapak dan Ibu menggunakan kalimat negatif, maka pernyataan sangat setuju itu menjadi pernyataan dengan nilai dengan skor paling kecil karena merupakan pernyataan negatif. Sebaliknya kalau pernyataan menggunakan kalimat positif, maka sangat setuju menjadi memiliki skor yang maksimal. Nah, itu terkait dengan susunan instrumen, menyusun instrumennya. Nah, lanjutnya setelah susun instrumen, apa yang kita lakukan? Tentunya kita menyiapkan skala sikapnya. Jadi berapa banyak skala sikapnya tergantung Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan 3, 4, 5, dan sebagainya tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Pak Bambang, ya. Slide-nya memang nggak berubah atau gimana? Apa yang nampak di situ, Pak? Ini yang slide ke-9 yang terakhir tadi. Oh, masih yang 9 tadi ya, Pak ya? Oh, mohon izin. Kalau gitu saya tutup dulu slide yang tadi, saya buka baru. Yang itu muncul nggak, Pak?
Sudah. Oke, terima kasih. Ya, baik. Mohon izin Bapak dan Ibu. Berarti dengar suara aja tapi apa namanya, tayangannya beda ya. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendengar kembali di rekamannya. Oke Bapak dan Ibu. Nah ini tadi saya ulangin sekilas. Nah ini sudah tadi. Nah ini lembar pengamatan. Jadi apa saja yang harus disiapkan itu diambil dari langkah pembelajaran untuk setiap siklus. Kemudian petunjuk pengisian harus ada. Butir pernyataan dengan langkah pembelajarannya. Nah ini harus ada. Skor ketelaksanaannya yang dinyatakan dalam persen. Nah, catatan temuan ini menjadi acuan bagi Bapak dan Ibu untuk memperbaiki proses pelaksanaannya di siklus berikutnya. Nama dan tanda tangan pengamat ini untuk memperkuat identitas observer dan sekaligus untuk menunjukkan apa yang Bapak Ibu lakukan itu benar-benar orisinil. Nah, ini contoh lembar pengamatannya. Jadi bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Di kolom terakhir adalah catatan. Catatan itu yang menjadi temuan dari si pengamat untuk memberikan masukan terhadap perbaikan di siklus berikutnya. Nah, ini angket motivasi jenis yang lain lagi Bapak dan Ibu. Angket motivasi ini tentunya untuk Bapak dan Ibu yang mengambil variabel harapannya tentang motivasi. Nah, ini ya, untuk angket motivasi dimulai dari kisi-kisi. Kemudian menyusun instrumen yang digunakan adalah kalimat positif, kemudian menentukan skala sikapnya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan 3, 4 ataupun 5 tergantung keperluan Bapak dan Ibu, dan terakhir menentukan hasil tentunya dinyatakan dalam persen. Bagaimana menyatakan dalam persen? Total jumlah skor capaiannya dibagi dengan total capaian skor idealnya dikali 100%. Nah, skor idealnya berapa? Skor idealnya itu adalah nilai skor tertinggi dikalikan dengan banyaknya butir item instrumennya atau butir yang diamatinya. Itu menjadi skor idealnya. Lebih lanjut, ini contoh angketnya Bapak dan Ibu. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Bagi saya, keberhasilan dalam prestasi merupakan hal utama. Nah, ini kalimat positif. Ingat, kalimat positif itu tidak ada kata-kata yang bersifat negatif. Kata-kata yang bersifat itu negatif, misalkan tidak, jangan, bukan. Nah, sudah kalimatnya positif, muncul di belakangnya kecuali. Nah, itu adalah menyatakan kalimat-kalimat yang bersifat kalimat negatif. Ini contoh angketnya. Kemudian, nah ini untuk pedoman skornya, sangat setuju 4. Nah, ini kali 4-nya dari mana? Kita lihat kembali pada butir pertanyaannya. Kalau butir pertanyaannya jumlahnya 4, ya tinggal kalikan 4 dan seterusnya. Oke. Nah, ini totalnya dan seterusnya. Nah, ini contoh saja Bapak dan Ibu. Nah, terakhir, instrumen berhubungan dengan hasil belajar. Tentunya ini disusun sesuai dengan indikator capaian kompetensi yang dituang dalam RPP bagi Bapak dan Ibu yang masih menggunakan K13, dan yang sudah menggunakan IKM, maka Bapak dan Ibu menggunakan modul ajarnya. Di modul ajar pun Bapak dan Ibu tuh memiliki tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajaran itu akan tertuang dalam bentuk butir-butir instrumen penilaiannya. Nah, kemudian apa? Setelah disusun berdasarkan indikator capaian tadi, sesuaikan dengan operasional hasil belajar yang diuraikan di bab 2. Jadi misal Bapak dan Ibu, tadi saya katakan hasil belajar itu kalau kita buka literaturnya itu banyak sekali Bapak dan Ibu, pengertian definisi maupun hal-hal yang terkait dengan instrumen. Hal-hal yang terkait dengan hasil belajar. Nah, jika ini dianggap terlalu luas, maka Bapak dan Ibu bisa mengurangi atau bisa menspesifikasikan, melakukan pembatasan terhadap hasil belajar sebagaimana yang tercantum. Nah, kita ketahui, ambil contoh Bapak dan Ibu ya. Kita ketahui bahwa dalam hasil belajar itu ada kognitif, afektif maupun psikomotor. Tentunya ketiga hal ini instrumennya berbeda satu sama lain. Jika Bapak dan Ibu ingin melakukan hasil belajar itu dilihat dari ketiga ranah ini, maka ketiga ranah ini harus tertuang dalam instrumen ketiga bentuk. Tetapi jika Bapak dan Ibu hanya menuangkan dalam bentuk kognitif atau pengetahuan saja, maka instrumennya hanya mengarah pada instrumen yang bersifat pengetahuan saja. Instrumen disusun untuk setiap siklus.
Kemudian setiap siklus berbeda item instrumennya. Karena apa? Ingat, PTK itu Bapak dan Ibu tidak siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Siklus 2 itu bukan pengulangan siklus 1. Untuk materinya merupakan kelanjutan, tetapi dalam variabel harapannya, variabel tindakannya, ini yang Bapak dan Ibu sempurnakan. Jadi bukan di variabel harapannya. Nilai akhir digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan berdasarkan teknik pengolahan data yang telah ditentukan. Nah, itu yang terkait dengan instrumen. Demikian mungkin untuk paparan hari ini. Mohon izin tadi ada keasikan pindah PPT, tapi tidak lupa sempat lupa untuk share screen-nya. Iya, slide-nya nggak jalan. Oke, nanti Bapak dan Ibu bisa terakhir Bapak dan Ibu, setiap kegiatan kita ini kan ada rekamannya. Jadi saya sarankan rekaman itu ada baiknya Bapak dan Ibu simak kembali agar mempertajam dan menguatkan apa yang telah kita pahami sebelumnya. Demikian Pak Puspo, saya kembalikan ke siapa nih? Pak Puspo ya? Pak Mukhlis. Oh, ada. Pak Mukhlis. Oke, Pak Mukhlis. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian luar biasa pemaparan dari Pak Bambang tentang apa yang akan kita tindak lanjuti, bagaimana penyusunan bab 1, 2, 3, kemudian bayangan bagaimana instrumen dan pengambilan data di lapangan. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mulai dari yang raise hand, silakan yang ingin raise hand bertanya langsung ke Pak Bambang. Silakan siapa yang ingin raise hand bertanya menyangkut tentang, karena kita rencana akan mengambil data di lapangan ya, jadi mungkin Bapak Ibu mau bertanya bagaimana teknis atau gimana nih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Di kolom chat tidak ada ya. Di kolom chat itu Pak Bambang mohon dibagikan nanti nanti di grup ya, Pak. Sudah Pak, sudah dibagikan Pak. Oh sudah. Oh iya. Sudah. Ada di chat. Baik. Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya. Sepertinya sudah paham semuanya ini. Iya, kita bertanya. Nggak ada yang tanya di kolom chat juga nggak ada. Intinya pertemuan kita malam ini temu kangen. Bingung apa yang ditanyakan gitu loh Pak. Temu kangen. Bingung apa yang mau ditanyakan. Nanti begini Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu semuanya, jika Bapak dan Ibu dalam proses penyusunan instrumen ada yang mau didiskusikan, mohon Bapak dan Ibu jika mau japri ke saya silahkan, tetapi saya mohon pada saat Bapak dan Ibu menjaprinya terkait dengan instrumen, tolong disebutkan dulu kembali judul penelitiannya, biar nanti nyambung antara variabel yang ada di judul dengan instrumen apa yang harus dipersiapkan. Jadi jangan tiba-tiba nanya tentang instrumennya, sementara saya lupa judulnya apa. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi intinya Bapak Ibu kita akan konsentrasi membuat instrumen karena rencana pengambilan data di bulan ini ya Pak Bambang, bulan Juli Agustus ya, Juli. Iya. Nanti di awal Juli Bapak Ibu. Pak Puspo, saya titip Pak Baik, Puspo ya. Baik teman-teman sekalian, silakan tentang kita akan saya titip yang PPT malam saya ini kirim. Di grup yang belum sempat dikirim. Begitu ya. Khawatirnya ada teman yang nggak sempat masuk di room ini. Iya. Ya Pak Puspo silakan di download baru kirim ke grup ya. Baik Bapak Ibu silakan. Sudah ada bingung atau mau sudah jelas? Jadi Bapak Ibu mungkin sudah ada bayangan atau misalkan ada yang satu orang yang Pak kita membahas judulnya dan bagaimana bayangan instrumennya. Silakan bertanya Pak Saifullah. Silakan Pak Saifullah. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan diberikan. Silakan. Hari ini saya minta maaf karena yang saya sempat tadi simak ini masalah yang di belakangnya pada slide 10 ke atas ya.
Saya tadi ini terkesimak dengan kuesioner ya, tadi kuesioner ya. Ya. Data kuantitatif dan data kualitatif ya. Data kualitatif dikuantitatifkan ya dengan menggunakan skala Likert ya, skala Likert. Ya. Itu kalau menentukan skala Likert itu apa, kita bisa ambil kelipatan 5 ya, tidak usah 4. Supaya mudah kita menghitung ya, bisa setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua, bagaimana cara memudahkan kita ya untuk membuat suatu kuesioner yang pertanyaannya juga tidak terlalu banyak, tetapi satu pertanyaan itu sudah bisa memuat beberapa variabel. Sehingga lampiran-lampiran itu tidak terlalu kelihatan banyak, tapi dia sudah padat ya. Jadi karena saya belum terlalu tahu berapa idealnya itu pertanyaan untuk satu penelitian ya, maksimalnya. Saya kira untuk sementara itu dulu Pak Bambang. Baik. Yang pertama terkait dengan skala Likert. Jadi kalau kita kembali pada skala Likert itu biasanya 5. Tapi ada yang memodifikasi 3 dan 4. Apa tujuannya? Yang memodifikasi ke 4 itu biar nggak ganjil, Pak. Kalau ganjil itu nanti ada poin yang tengah, yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Nah, jadi ada yang memodifikasinya menjadi 4 itu, sehingga apa? Nanti biasanya kalau 5 itu ada posisi ragu-ragu atau yang posisi ragu-ragu itu kan ambigu, Pak. Iya. Nah, sama aja dengan orang tidak berpendapat gitu. Nah, makanya ada yang memodifikasi menjadi 4. Jadi urusan itu semua Bapak dan Ibu itu tuh kembali lagi pada Bapak dan Ibu sendiri selaku peneliti. Jadi mana yang nyaman bagi Bapak dan Ibu silahkan. Asal kalau bagi saya jangan dibuat skalanya ada 2, benar salah nanti akhirnya. Nah, repotnya kalau sudah skalanya ada 2, nanti kita kalau jumlahnya sama itu agak rancu akhirnya nanti. Menyimpulkannya yang kurang spesifik. Itu yang terkait dengan skala Likertnya. Kemudian terkait dengan instrumen. Nah, seberapa besar idealnya jika kita menggunakan pernyataan-pernyataannya. Apa bisa nggak dari satu pernyataan itu bisa memuat semuanya? Sebenarnya begini Bapak dan Ibu. Dalam menyusun kisi-kisi instrumen, terutama instrumen yang sifatnya non-tes, itu yang perlu kita tentukan pertama adalah apa aspeknya. Nah, setelah kita menentukan aspeknya, dari satu aspek ini kira-kira indikator apa saja yang bisa mengarah ke aspek tersebut. Jadi kalau menurut saya, lebih rinci pernyataannya lebih bagus. Asal jangan dibuat rinci, tapi akhirnya apa? Ada yang tumpang tindih antara pernyataan satu dan pernyataan yang lain, yang sifatnya mengulang. Nah, ini yang tidak baik. Kadang-kadang kita mau buat rinci, tapi saking buat rincinya terlalu rinci, ekor-ekornya ada 10 item kita buat, ternyata item ke-10 itu ada di item ke-3 karena saking banyaknya lupa di atas itu ada. Jadi hal-hal semacam itu bisa dihindarkan. Nah, kemudian yang masih terkait dengan instrumen ini juga Bapak dan Ibu, jangan terlalu memaku untuk membuat yang sedikit. Nah, sebenarnya sebanyak apapun instrumen, nanti kan yang dilampirkan hanya satu instrumennya. Sementara kalau kita punya subjeknya, misalkan ada 20 subjek penelitiannya, yang 20 itu bukan instrumen yang dikerjakan oleh 20 subjek itu, tetapi rekapan hasilnya saja yang kita ambil dari ke-20-nya. Yang dilampirkan instrumennya cuma satu. Ya, yang lainnya hanya hasilnya. Itu sebagai acuan saja Bapak dan Ibu. Nah, sesungguhnya sebuah penelitian itu, yang banyak itu sebenarnya betul, yang banyak itu adanya di lampiran sebenarnya Bapak Ibu. Penelitian kita itu kalau kita runut dari bab 1 ke bab 4 itu enggak banyak Bapak dan Ibu. Jadi PTK itu paling sekitar 30-an, 30 aja itu sudah banyak 30 halaman itu. Namun yang bikin banyak umumnya adalah di
lampiran. Karena itulah yang menunjukkan semakin banyaknya lampiran kita itu menunjukkan semakin orisinilnya penelitian kita. Nah, itu Bapak dan Ibu ya, kita nggak usah terlalu khawatir seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan saya Bapak dan Ibu. Kayaknya di chat sudah ramai ini dengan pertanyaan nih Pak Muhlis. Betul. Saya bacakan di chat ya Pak Bambang. Yang pertama Ibu Nur Waisa, apakah PTS misalnya 7 orang supervisi, apakah harus melampirkan foto itu Pak? Nah, kalau foto prosesnya cukup 1 orang saja Bapak dan Ibu. Kalau PTS-nya mengambil sampel. Ya, jadi di PTS ini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, subjek penelitian bisa ada 7 orang. Nah, untuk dokumentasinya cukup 1 saja yang didokumentasikan untuk prosesnya. Sementara hasilnya Bapak dan Ibu ke-7-nya ini semuanya harus ada dalam bentuk rekapan hasil supervisinya. Nah, jadi yang dilampirkan cukup foto-foto kegiatan itu hanya foto-foto yang menunjukkan kegiatan proses aja. Jadi nggak mesti semua subjek itu kita masukkan. Sedikit mungkin Pak, ya sedikit mungkin ini terkait dengan sampel Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa teman-teman dalam PTK atau PTS yang memunculkan istilah subjek dan populasi. Hati-hati memunculkan istilah subjek dan populasi. PTK tidak mengenal adanya tidak mengenal adanya populasi dan sampel. Yang dikenal adalah subjek. Jadi dikala Bapak dan Ibu memunculkan istilah sampel dan populasi, maka ini ada indikasi penelitiannya bersifat penelitian eksperimen atau pengembangan. Jadi hati-hati. Makanya kemarin bagi Bapak dan Ibu yang memunculkan istilah populasi dan sampel, itu saya sarankan agar tidak dimunculkan. Karena kita lebih pada subjek penelitian. Oke Pak Muhlis, itu sedikit. Kita lanjut Pak. Kemudian ke Pak Nanang. Izin bertanya, apakah instrumen harus ada validasi dari ahli ya Pak? Oke, baik Bapak dan Ibu. Kalau yang membutuhkan validasi dari ahli itu adalah penelitian yang sifatnya adalah penelitian pengembangan. Kita butuh sosok lain di luar. Nah, di kita tidak perlu melakukan validasi dengan memanfaatkan ahli. Mengapa? Begini Bapak dan Ibu, di PTK atau PTS sifatnya tindakan. Artinya, jika ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dari perangkat penelitian kita, maka untuk memperbaikinya ada di siklus berikutnya, termasuk dari instrumennya. Jadi mungkin pada saat dilakukan pertama, Bapak dan Ibu baru menemukan, oh ternyata instrumen yang pertama ini ada kelemahannya ini. Nah, kelemahannya itu Bapak dan Ibu perbaikinya di saat di saat siklus berikutnya. Jadi validasinya tidak validasi untuk instrumen, tapi lebih cenderung pada memvalidasi data hasil penelitiannya yang kita validasikan. Kalau instrumen tidak perlu Bapak dan Ibu. Oke, lanjut Pak. Jadi teman-teman Bapak Ibu mungkin tidak usah takut buat instrumen ya Pak Bambang. Iya. Inilah mudahnya kita ber-PTK atau ber-PTS-nya gini Pak Bambang. Tingkatkan budaya literasi siswa dengan memanfaatkan perpustakaan digital. Ya. Yang jadi pertanyaan. Pertanyaannya, ini saya bacakan judul ya. Ini Pak Bambang judulnya adalah meningkatkan budaya literasi siswa dengan memanfaatkan perpustakaan digital. Dengan apa ya? Kira-kira instrumennya gimana Pak Bambang? Oke, baik. Meningkatkan budaya literasi gimana? Oke. Pertama kita pilih dulu mana menjadi variabel harapan dan variabel tindakan. Variabel tindakannya adalah perpustakaan digital. Memanfaatkan perpustakaan digital. Maka di variabel tindakan ini, Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu siapkan? Berarti ada instrumen berupa instrumen lembar observasi. Nah, apa yang diobservasi? Pertama, berapa banyak siswa yang masuk perpustakaan. Aspeknya nih. Yang kedua, berapa sering siswa masuk perpustakaan. Aspek yang berikutnya, apa yang dilakukan di dalam perpustakaan? Apa hanya sekedar janjian ketemu temannya?
Berapa banyak buku yang sudah mampu dibaca oleh siswa? Berapa jenis, berapa judul, dan sebagainya. Nah, ini adalah yang diobservasi oleh gurunya. Jadi yang namanya memanfaatkan itu atau menggunakan, maka itu tidak lain adalah variabel tindakan. Nah, variabel tindakan lembar observasi, satu instrumennya. Kemudian upaya meningkatkan budaya literasi. Nah, budaya literasi, Bapak dan Ibu, di PTS ini budaya literasinya apa yang Bapak Ibu uraikan di bab 2-nya. Budaya literasi diartikan apa? Setelah Bapak dan Ibu sudah dapatkan diartikan apa budaya literasi itu, menurut Bapak dan Ibu sendiri, kan namanya berbicara masalah literasi kan banyak sekali. Nah, literasi yang mana yang Bapak Ibu mau amati? Bapak dan Ibu batasi sendiri dulu. Nah, setelah Bapak dan Ibu batasi, maka sekarang Bapak dan Ibu siapkan instrumennya. Tentunya kalau budaya literasi, tentunya bukan instrumen sifatnya tes. Maka instrumennya non-tes. Non-tesnya bagaimana? Bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan lembar pengamatan, bisa juga menggunakan penilaian diri dalam bentuk angket. Nah, ini terkait dengan budaya literasi siswa. Nah, itu saran saya. Jadi tetap lembar observasinya untuk pemanfaatan perpustakaan digital. Dan yang kedua, untuk budaya literasinya menggunakan yang non-tes lainnya. Bisa wawancara, bisa angket, dan sebagainya. Oke, Pak Muhlis. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Bambang, apakah benar untuk PTK, aturan PTK sekarang ini harus 3 siklus ya Pak Bambang? Oke, kita kembali pada filsafat dari PTK. PTK itu Bapak dan Ibu, suatu penelitian yang ditujukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, untuk perbaikan proses pembelajaran tentunya ada refleksi dari pembelajaran sebelumnya. Artinya ada siklus. Nah, hakikat dari PTK, filsafatnya PTK itu, ciri utama dari PTK adalah adanya siklus. Di mana siklus itu untuk memperbaiki satu dengan memperbaiki kekurangan di sebelumnya, diperbaiki pada siklus berikutnya. Berapa banyak siklus ini tidak pernah dikatakan berapa banyak. Yang terpenting ada siklus. Sampai kapan siklus ini berakhir? Jadi targetnya adalah sampai dengan indikator keberhasilan telah tercapai. Kalau belum tercapai, maka dilakukan siklus berikutnya. Saran saya, jangan lebih dari 3 siklus. Saran saya, mengapa? Kalau lebih dari 3 siklus, dikhawatirkan akan menghambat proses pencapaian target kurikulum yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu sekedar saran saja. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah 3 siklus, ternyata indikator keberhasilannya belum tercapai. Indikatornya yang Bapak Ibu turunkan. Misal tadi indikatornya tuh 75% siswa harus telah mencapai KKM. Nah, ternyata setelah siklus ketiga hanya maksimalnya 70%. Ya, turunkan aja indikator keberhasilannya biar tercapai. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu bisa memberi kesimpulan dengan proses pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan. Oke, Pak Muhlis. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak Bambang, apakah instrumen pada PTK harus diuji validitas dan reliabilitas ya, Pak? Oke, validitas dan reliabilitasnya itu silahkan Bapak Ibu lakukan pengujiannya. Tetapi jangan menggunakan uji validitas dan reliabilitas yang mempersulit Bapak dan Ibu. Gunakan saja yang sifatnya internal. Internal dalam artian Bapak dan Ibu bisa menggunakan data-data yang Bapak Ibu miliki sebelumnya sebagai pembanding. Jadi tidak perlu harus keluar. Dan ini umumnya digunakan hanya untuk menyelaraskan aja apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini dengan sebelumnya. Jadi bukan untuk menganulir. Sebenarnya ini tidak terlalu urgent karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu membuat instrumen itu kan berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu sendiri. Ada acuan kisi-kisinya. Di kisi-kisi itu Bapak dan Ibu punya indikator pencapaian kompetensinya.
Nah, indikator pencapaian kompetensi merujuk pada apa? Tujuan pembelajaran. Jadi kembali lagi pada benang merahnya itu dari tujuan pembelajaran. Baik. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya Pak Bambang dari Ibu Fitri Haryati. Pak Bambang, ini jika ada kasus begini Pak Bambang, misalkan di siklus pertama memberi pengaruh yang baik. Ya. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Oke. Ini dari Bu siapa nih? Ya. Bu Yani. Bu Yani Pak Puspo ya? Sebentar, Pak Muklis, lampunya mati ini tadi. Tadi sampai mana ya? Ini Bu Yani, yang Bu Yani. Sekarang Bu Yani. Ya, Bu Yani Sri. Judulnya upaya meningkatkan keterampilan menulis proposal dengan metode blended learning. Contoh instrumennya bagaimana, Bapak? Oke. Terus untuk lampirannya, apakah harus menyertakan semua proposal yang ditulis siswa? Oke, baik. Yang pertama terkait dengan instrumen. Jadi kembali lagi Bapak dan Ibu menentukan instrumen, kita tentukan variabel dulu. Nah, di variabel di sini upaya meningkatkan keterampilan menulis. Keterampilan menulis itu menjadi variabel harapan. Kemudian dengan menggunakan metode blended learning. Blended learning-nya menjadi tindakan. Nah, di metode blended learning ini tindakan. Maka instrumennya adalah lembar pengamatan, lembar observasi. Apa yang diobservasinya? Langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan blended learning-nya. Makanya di bab 2, Bapak dan Ibu harus menuangkan apa langkah-langkah pembelajaran dari metode ataupun model yang Bapak Ibu terapkan. Jadi itu menjadi acuannya. Kemudian meningkatkan keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis yang bagaimana Bapak dan Ibu harus pilah kembali. Di bab 2 itu, keterampilan menulisnya Bapak dan Ibu telah memberikan aspeknya apa saja. Bu Yani telah memberikan aspek keterampilan menulisnya meliputi apa saja, dinilai dengan cara seperti apa. Nah, kalau dinilainya secara keterampilan dalam bentuk unjuk hasilnya atau unjuk kerjanya, maka Ibu harus menyiapkan instrumen yang merupakan instrumen penilaian yang sifatnya keterampilan. Yang sifatnya keterampilan mungkin dari proposal yang ditulis oleh anak, itu apa saja aspek dinilainya, seberapa bentuknya, seberapa penilaiannya, itu Ibu sendiri yang menentukan. Nah, sekarang apakah harus dilampir semua? Sekali lagi, yang menjadi lampiran dokumennya cukup satu saja Bapak dan Ibu. Jadi di situ lampiran contoh pekerjaan siswanya, proposalnya yang ditulis itu Bapak dan Ibu ambil satu. Namun yang lainnya Bapak dan Ibu telah rekap dalam bentuk hasil pengamatan atau hasil data instrumennya. Jadi yang perlu utuh itu adalah instrumen datanya. Contohnya cukup satu aja sebagai bukti kalau memang itu adalah contoh yang dibuat oleh siswa. Bila perlu saya menyarankan, contohnya jangan contoh yang paling bagus. Contoh yang butuh penyempurnaan atau butuh komentar, butuh perbaikan dari Bapak dan Ibu. Bila perlu Bapak dan Ibu juga menuliskan ini kelemahannya, ini kekurangan ini dan sebagainya di halaman lembar covernya itu dilampirkan nggak masalah. Menunjukkan kalau memang itu telah terkoreksi oleh gurunya. Dan itu koreksi-koreksi itu lebih bagus sebenarnya. Jadi kalau yang sudah bagus kan nggak dikoreksi. Nggak dikoreksi nanti nggak kelihatan nanti orisinilnya kegiatan. Nah, sama gitu. Bapak dan Ibu, misalkan penilaian tes hasil belajar. Soalnya Bapak dan Ibu berikan soal dalam bentuk urean. Nah, Bapak dan Ibu jejerkan 3-4 pekerjaan siswa, dijejerkan kemudian difoto jadi satu. Nah, itu juga menunjukkan bukti hasil pekerjaan siswa, nggak mesti dilampirkan. Dalam bentuk fotonya pun nggak apa-apa. Ya, model tadi Bapak dan Ibu misalkan Bu Yani mengambil 5 tugas siswa. Kemudian Bu Yani jejerkan.
melingkar gitu kayak bentuk kipas gitu, kemudian dia fotokan, nanti kasih jadi keterangan contoh hasil pekerjaan siswa. Ya, dan apalagi kalau di depannya sudah ada komentarnya masing-masing dengan gaya komentar yang beragam, ya tentunya semakin kuat lagi. Begitu Nah, itu. Bu Yani, Ya. semoga menambah semangat untuk menyelesaikan PTK-nya. Aduh, Bunda Wening senyum-senyum aja. Aduh, piantun Jogja iki Jan. Saya lebih senang kalau model hasil pekerjaan siswa itu jangan dalam bentuk ketikan komputer. Jadi ada tulisan tangan. Nah, baik itu tulisan tangan sebagai kita guru yang mengkoreksinya, ataupun tulisan tangan memang kerjaan siswa tulisan tangan. Karena itu akan lebih menunjukkan orisinilnya kerjaan, Pak. Ya. Nah, kalau pakai komputer, itu kan bisa saja copy paste ganti nama. Ya, betul. Nah. Ya, betul. Iya. Terima Jadi kasih Pak Bambang. Iya, misalkan pilihan gini Pak. Di Pak, pertanyaan nggak ada ini Pak Bambang. Oh, nggak ada. Ya, kalau teman-teman yang mau raise hand, mau iya, sip. bertanya langsung, silakan, monggo, silakan. Mungkin Bunda Wening mau bertanya. Wening udah senyum-senyum. Iya, ya itu. Sudah ada bayangan. Wah, ini untuk bab 45 sudah ada bayangan. Minimal sudah terbayang apa yang akan dilaksanakan pada saat pengambilan data. Betul. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, present langsung atau langsung membuka mic-nya. Waduh, sepertinya sudah siap-siap untuk menyelesaikan yang 45 ini Pak Bambang. Ini sebentar lagi libur. Sebentar lagi libur. Libur 3 hari siapkan. Libur langsung, dalam libur 3 hari siapkan instrumen. Iya. Ya. Kemudian masuk langsung action. Di Malang kapan awal ajaran baru, Pak? Insya Allah 11-18. 18 kalau nggak salah. Oh iya 18, tapi anak-anak masuknya tanggal 15 Pak Bambang. Mungkin untuk itu apa yang namanya Pramos. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung Pak Bambang belum mulai sibuk ini. Sementara kita berdua, Teteh lagi sibuk, Pak Muklis lagi mati lampu. Ayo Bapak Ibu silakan. Ayo. Kita mencoba berdiskusi di sini. Bertanya, mungkin barang ada yang bertanya. Bu Wening sudah punya bayangan tuh. Iya. Pak Bambang. Iya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Mintung. Silakan Bapak. Untuk instrumen PTS itu apakah sama dengan PTK, Pak? Ya. Oke, itu aja, Pak. Oke, ya, Pak. Ya. Kembali lagi, baik PTK maupun PTS, yang namanya tindakan pasti sama. Tindakan itu pasti lembar observasi. Untuk tindakannya. Nah, kalau untuk harapannya, tergantung pada jenis harapannya. Sama semua, Pak. Oke, Pak. Ya. Khusus buat Bapak dan Ibu yang akan membuat PTS, saya sarankan jika memilih judul, jangan memilih judul yang proses siklusnya itu lama. Contoh, terkait dengan kemarin ada yang mengusulkan judul terkait dengan daya serap siswa baru. Nah, itu kalau mau pakai siswa baru sebagai subjeknya, ini mau mutar siklusnya kapan? Tunggu ajaran baru tahun depan lagi. Ya, Pak. Kalau punya saya itu supervisi aja, Pak. Supervisi kayak PTK aja, Pak. Iya, supervisi. Ya. Terima kasih, Pak Bambang. Oke, sama-sama, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini mumpung bebas ini. Oke.
Pak Kampus, Pak, maaf tadi terputus. Aman Ya. terkendali, Pak. Ada mati lampu. Ini ada tadi Loh, pertanyaan ya, belum udah sempat saya terkendali. bacakan. Ada tadi pertanyaan yang belum sempat saya bacakan, Pak Bang. Pertanyaan Ya, begini, silakan. Bu Fitri Haryati. Bagaimana jika misalkan di siklus 1 ada pengaruh, ada peningkatan, tetapi pada siklus 2 justru tidak ada pengaruh, Pak Bambang? Apakah gimana dituliskan di laporannya? Ya udah, siklus 2 abaikan. Kita munculkan siklus 3. Oh iya, iya, iya. Ya. Artinya kan siklus 2 itu kan gagal. Nah, kan begini Pak, PTK itu orientasi akhirnya adalah peningkatan hasil pembelajaran siswa, orientasi akhirnya. Nah, kalau siklus pertama, katakan siklus pertama ini sudah mencapai hasil, tapi belum sesuai dengan indikator. Siklus kedua malah lebih turun. Nah, artinya pada saat kita melakukan perbaikan itu salah arah. Harusnya ke kanan, kita ngambil perbaikannya ke kiri. Jadi malah minus. Nah, sekarang muncul siklus ketiga untuk memperbaiki hasil yang sebelumnya. Oh, jadi intinya Pak Bambang diabaikan saja yang siklus 2 ya? Ya. Kita masukkan yang siklus 3. Misal gini Pak, siklus 1, 2, 3. Ada 3 siklus nih. Siklus 1 hasilnya lebih baik daripada siklus 2. Namun siklus 3 hasilnya lebih baik dari siklus 1 dan siklus 2. Maka siklus 2 ini diabaikan. 1 langsung ke 3. Jadi siklus 3-nya itu dianggap siklus 2. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau siklus 1-nya hasilnya lebih rendah, siklus 1 lebih tinggi daripada siklus 2. Tetapi siklus 3-nya lebih baik siklus 2 tapi masih lebih rendah dari siklus 1. Satunya yang diabaikan. Karena 2 ke 3-nya yang ada peningkatan. Baik. Oke. Ini ada pendapat dari Ibu Prihastuti. Kalau begitu Pak Bambang, kalau misalkan saya nyimak ini, kalau PTK itu subjeknya kita ambil siswa satu kelas, Ya. kalau PTS-nya itu subjeknya seluruh guru atau guru mapel, misalkan Betul. guru matematika. Betul ya Pak Bambang? Betul. Baik. Jadi tidak ada istilah populasi dan sampel ya Bambang ya? Di Nggak PTK ada. ini. Iya. Silakan Bapak Ibu yang masih menggunakan sampel di PTK bisa dari ditulis. Bu Nur. Misalkan di akhir penelitian, kepala sekolah diganti. Jadi yang tanda tangan seminar, kepala sekolah baru? Ya, jawabannya iya. Kepala sekolah di mana saat waktu itu. Waktu seminarnya. Termasuk di laporan. Misal, izin penelitiannya kan ada di awal nih. Ya. Laporan PTK-nya di akhir. Di tengahnya kepala sekolah diganti. Maka izinnya kepala sekolah lama, laporannya kepala sekolah, pengesahan laporannya kepala sekolah baru. Itu. Begitu Bu Nur Hawaisyah. Kepala sekolah itu jabatan Bapak dan Ibu. Orangnya itu bukan kepala sekolah pribadinya. Ya. Siapa kepala sekolah? Kepala sekolah itu yang tanda tangannya nempel-stempel. Baik. Ini Bu Atin sudah bertanya ya, resen Pak Kampus Bang, atau belum? Atin Belum. Silakan Bu Atin. Silakan Bu Atin. Aktifkan mic-nya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Pak Bambang, Pak Puspo, Pak Untung apa ya? Pak Mukhlis. Pak Mukhlis kok tidak jelas ya. Terima kasih Bapak. Mohon bertanya ini, mohon pencerahannya. Saya rencana akan membuat PTK mengenai penanaman karakter pelajar Pancasila di dalam penguasaan kosakata bahasa Jawa Kromo. Kira-kira instrumennya seperti apa ya Bapak? Gambaran instrumennya. Nah ini judul Ibu ini kemarin sempat sempat ambigu bagi saya pada saat melihat. Jadi di situ ada tentang karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian penguasaan kosakata. Ada satu lagi kalau nggak salah Ibu ya, melalui apa gitu itu? Dengan model ini yang setelah saya revisi dari petunjuk Bapak, upaya penanaman karakter pelajar Pancasila melalui penguasaan kosakata bahasa Jawa Krama dengan model role playing pada siswa kelas 7. Ya. Jadi yang saya tangkap tuh begini Bu, kenapa saya revisi itu?
Penguasaan kosakata bahasa Jawanya itu adalah materinya. Iya. Ya, karena seingat saya nanti kalau profil pelajar Pancasila itu kan dalam bentuk proyek. Ya. Nah, salah satu proyeknya itu adalah kearifan lokal. Nah, kosakata bahasa Jawa yang diangkat ini adalah bentuk kearifan lokalnya. Oh iya iya. Nah, yang saya tangkap begitu, Bu. Iya iya. Ya. Nah, sehingga penguasaan bahasa Jawa itu sebagai materinya itu tidak merupakan variabel. Maka yang dijadikan instrumennya, pertama, instrumen berupa variabel tindakan itu tadi role playing-nya. Role playing-nya itu sebagai instrumen bahasa, instrumen tindakannya menggunakan lembar observasi. Nah, pembentukan karakter profil pelajar Pancasilanya itu menjadi harapannya. Nah, di profil pelajar Pancasila, pembentukan karakternya, Ibu menyiapkan instrumen untuk itu. Tentunya kan nggak mungkin instrumen tes ya, Bu ya? Iya. Pasti instrumennya non-tes. Nah, non-tesnya itu bisa dilakukan dalam bentuk angket. Kalau angket, berarti yang nilai siapa? Yang nilai anak sendiri kan? Iya. Ya, bisa berupa wawancara. Nah, wawancara berarti sumber informasinya dari siswa sendiri. Nah, bisa menggunakan lembar observasi di mana ada orang lain yang memantau sikap-sikap anaknya sudah muncul atau belumnya di situ. Nah, tetapi kalau Ibu sudah mendalami tentang proyek profil pelajar Pancasila ini, sebenarnya di profil pelajar Pancasila nanti kan Ibu di ending akhir proyek ini kan yang dinilai adalah sikap-sikap profil pelajar Pancasila itu, karakter profil pelajar Pancasila itu. Dan penilaiannya Ibu bisa lakukan sendiri. Namun penilaiannya dalam bentuk penilaian sikap. Nah, jika itu yang Ibu lakukan, maka Ibu cukup menggunakan instrumennya adalah berupa instrumen penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap. Iya. Jadi penilaian sikapnya nanti kan cuma ada berapa tuh ya? Ada 4 variabel, ada 4 opsi. Kalau kita pernah lihat instrumen tadi, contoh angket tadi dengan sangat setuju dan sebagainya. Kalau di instrumen sikap untuk profil pelajar Pancasila itu kan belum muncul, telah muncul sesuai harapan, telah berkembang melebihi harapan, kan itu yang nanti di observasinya. Ya. Jadi di bab 2-nya itu ada pembatasan, Pak Bambang ya? Iya, ada pembatasan di bab 2. Biar tidak meluas. Iya, luas. Melebar ya. Ya kalau luasnya hati ya nggak masalah, Bun. Ya, terima kasih pencerahannya, nanti akan banyak bertanya ya Bapak. Oke, Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut membuat instrumen. Jadi sambil Bapak Ibu membuat instrumen bisa konsultasi ke Pak Bambang maksudnya. Jadi Pak Bambang, berikutnya pertanyaan. Pak Bambang, kalau misalkan saya sebagai kepala sekolah dan membuat PTK sebagai guru, misalkan guru PKN, maka PTK ditandatangani siapa, Pak Bambang? Oke, pertanyaannya begini dulu. Saya balik ke pertanyaan. Seorang kepala sekolah dia ngajar nggak? Itu aja dulu. Kalau dia ngajar, maka dia boleh bikin PTK. Tapi kalau dia nggak ngajar, jangan bikin PTK. Buatnya PTS. Karena yang mengajar, yang buat PTK itu adalah guru yang punya kelas. Nah, kalau kepala sekolahnya nggak punya kelas, kan nggak mungkin. Itu satu. Nah, sekarang misalkan pertanyaan ini, guru ini, kepala sekolah ini, dia memang mengajar. Siapa yang menandatangani? Maka nanti perlu ada pengesahan dari pengawasnya. Kan nggak mungkin. Yang tanda tangannya tetap atas nama kepala sekolahnya, tetapi diketahui oleh pengawasnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Bambang. Sudah masuk di bab 5 ini, bab terakhir ini. Apakah seminar hasil PTK diakui jika dilaksanakan secara daring, misalkan lewat Zoom atau Google Meet? Tidak. Seminar PTK, baik. Seminar PTK itu sebenarnya tidak pernah ada aturan di dalam petunjuk penilaian Dupak itu daring atau luring, itu tidak dinyatakan.
Jadi yang jadi syarat di situ kalau kita lihat pada buku-buku pedomannya telah diseminarkan. Bukti seminarnya apa? Satu, ada surat. Jadi surat undangan. Kalau dia menggunakan daring, maka surat undangannya tertera Zoom-nya, Zoom meeting-nya, kode linknya, alamat linknya, alamat Zoom-nya, alamat room-nya, itu satu. Nah, yang kedua, dibuktikan dengan adanya berita acara. Daftar hadir. Nah, daftar hadir. Kemudian berita acara, daftar hadir, dan notulen. Nah, kalau dilihat dari semua dokumen itu, kan tidak ada dokumen yang tidak bisa dilakukan secara daring. Daftar hadirnya kita bisa menggunakan daftar hadir secara daring. Menggunakan apa? Sekarang banyak polanya. Yang bisa menghubungi tanda tangan dan sebagainya bisa di situ. Nah, untuk memperkuatnya di daftar hadir daring itu, nanti bisa dilampirkan juga foto Zoom-nya yang menunjukkan aktivitas di Zoom-nya sebagai dokumentasinya. Nah, itu boleh. Karena kalau itu Zoom-nya abal-abal, Zoom-nya itu KW, penilai itu tidak pernah menilai itu asli atau tidak. Karena dia percaya dengan tanda tangan kepala sekolah. Dosa yang nanggung kepala sekolah. Hati-hati jadi kepala sekolah yang memberi tanda tangan. Nah, itu untuk pola. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Bambang, jika guru mengajar di dua sekolah, satu swasta dan satu negeri, apakah dibolehkan penelitiannya di sekolah swasta tapi pengesahannya di sekolah negeri atau pengesahannya dua-duanya? Kalau untuk pengesahan itu dilakukan oleh kepala sekolah di mana tempat penelitian itu dilakukan. Karena di salah satu dokumennya yang harus dilampirkan salah satu dokumennya adalah izin penelitian. Nah, kalau sekolahnya sekolah A, maka yang mengeluarkan izin kan nggak mungkin kepala sekolah B. Ya, otomatis yang mengeluarkan izin adalah kepala sekolah A. Tentunya di lembar pengesahan yang menunjukkan kalau penelitian itu telah berakhir, maka sekolah A juga yang harus membuatnya. Tergantung di mana tempat penelitiannya ya Pak? Iya, betul. Etisnya rumah orang, maka yang punya rumah lah tempat. Ya, tidak mengenal dia negeri atau swasta ya. Iya, tidak kenal negeri swastanya, nggak masalah, yang penting tempatnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Bambang. Ini PTK saya tentang penggunaan aplikasi Quizzes untuk meningkatkan minat belajar siswa. Bentuk penilaiannya berupa apa ya, Bambang? Kalau Quizzes? Penggunaan aplikasi Quizzes. Untuk meningkatkan minat belajar siswa. Oke. Minat menjadi harapan. Kuisisnya menjadi tindakan. Kembali lagi, yang namanya tindakan, observasi dipakai. Yang namanya harapan, terkait dengan minat, tidak mungkin menggunakan instrumen tes. Pasti instrumennya non-tes. Nah, non-tesnya seperti apa? Ya bisa gunakan angket, bisa gunakan lembar observasi, tapi observasinya jangan sama antara observasi harapan dengan observasi tindakannya. Observasi tindakan, lembar observasinya terkait dengan proses pembelajaran. Observasi untuk harapannya terkait dengan hasil pembelajaran. Baik. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Bambang dari Ibu Dwi Istiani. Saya ini adalah ketua MGMP Pak Bambang. Jika seminar PTK saya mengundang teman-teman MGMP, siapakah yang bertanda tangan di undangan? Oke, baik. Ini teknik aja ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi, misalkan saya selaku ketua MGMP, kemudian saya yang mau seminarkan. Caranya bagaimana? Selaku ketua MGMP, saya membentuk panitia. Membentuk panitia. Saya menugaskan salah satu pengurus MGMP sebagai panitia. Nah, kalau sudah dibentuk panitia, maka semua administrasinya ada di ketua panitia. Jadi, misalkan atas nama ketua MGMP, di bawahnya ketua panitia. Stempel MGMP nempel yang tanda tangan ketua panitia.
Wah, asik. Nah ini sepertinya termasuk yang nanti Juli nih ya Pak Bambang ya. Banyak memang yang begitu, kan nggak logis. Ya. Saya ketua MGMP, saya yang ngundang, saya yang seminar. Berarti begitu saya bikin surat keterangan, surat undangan. Nah, saya di surat keterangan telah menseminarkan siapa? Yang tantangan ketua MGMP. Stempelnya stempel MGMP. Yang diberi keterangan kegiatan. Jadi didelegasikan saja ketua MGMP-nya kepada ketua panitia, bentuk SK buat surat tugas yang menunjukkan panitianya. Ya. Gitu Bunda Dwi, udah senyum-senyum itu orangnya. Baik. Ini ada pertanyaan menarik Pak Bambang dari Ibu Nur Hawaisa. Ini ada kasus Pak Bambang, beliau rencana di periode Oktober ya ada pengusulan untuk kenaikan pangkat dengan memasukkan PPK dan PKB, tetapi tiba-tiba di akhir ini bulan Juni tiba-tiba diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Apakah PTK dan PKB yang sebagai guru ini masih bisa ya Pak Bambang? Bisa, masih bisa sebelum tanggal pelantikan, sebelum tanggal SK. Oh iya. Baik, pertanyaan berikutnya. SK kepala sekolah tetap dilampirkan kalau sudah berubah status. Oh iya. Pak Kampus Pak ada pertanyaan lain ya? Ini nggak tahu ini dari siapa ini, sebentar. Bu Farida. Pak, untuk peningkatan karakter proyek penguatan profil Pancasila, bagaimana siklus 1 dan 2 tentang skala sikap? Oke. Di profil pelajar Pancasila yang dinilai itu, yang menjadikan skala penilaian itu ada 4. Mulai dari belum nampak, sikapnya belum nampak, atau belum muncul. Kemudian sudah muncul sesuai harapan, dan berkembang melebihi harapan. Nah sekarang, kalau kita skorkan, itu kan bisa diskorkan 1, 2, 3, 4. Atau 0, 1, 2, 3. Nah, terserah mana yang mau skornya. Misalnya 1, 2, 3, 4 skornya. Nah, dari skor itu, nanti kan di jumlah total. Pilahnya apa? Atau bisa juga Bapak dan Ibu mengambil acuan. Acuannya apa? Acuannya, misalkan dari semua siswa itu ada 30 siswa, setidak-tidaknya 25 siswa telah sesuai dengan harapan, telah menunjukkan sikap sesuai dengan harapan. Tinggal ngelihat aja indikatornya ada berapa siswa yang sudah sesuai dengan harapan. Kalau belum mencapai 25 berarti belum muncul siklus kedua. Jadi gitu, Pak. Jadi kita mempolakan dengan apa yang menjadi targetnya. Begitu Bunda Farida. Sudah tidak silakan, ada. Bapak ya, Ibu yang mau raise hand, yang mau langsung silakan. Raise hand ya. Ayo. Masih mungkin Pak Bambang masih sibuk memikirkan ya teman-teman bagaimana instrumennya. Mumpung ini, kita berikan waktu. Lagi nggak sibuk ini. Jadi Bapak Ibu setelah pertemuan ini Bapak Ibu silahkan yang sudah selesai proposalnya menyusun instrumen untuk persiapan pengambilan data di bulan Juli. Bapak Ibu yang kesulitan lumayan masih ada lebih dari 3 pekan itu waktu liburnya. 3 pekan. Pak Bang, gimana teknisnya instrumen? Apakah dibuat kantong atau japri-japri aja gitu? Japri-japri aja. Yang penting waktu japrinya jangan lupa judulnya dituliskan. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat instrumen, silakan kalau di Pak Bambang di Japri, silakan tulis judul, kemudian dikirimkan instrumennya, nanti Pak Bambang komentar. Ya, satu pertanyaan terakhir nih, Mbak. Di chat nih baru muncul nih. Bagi yang belum mengumpulkan proposal di kantong tugas, apa masih bisa ada kesempatan? Masih. Masih boleh. Masih. Oh, silakan. Tapi ya sabar. Karena ini Bapak dan Ibu, kegiatan kita tentang PTK ini yang menjadikan bukti kalau Bapak dan Ibu telah mengikuti kegiatan adalah bab 1, 2, 3 di kantong tugas. Bab 1, 2. Nah, nanti di akhirnya kita tidak ngumpulin tugas lagi. Mengapa?
Karena ending untuk PTK itu kita boleh mulainya sama-sama, tapi berakhirnya belum pasti sama-sama. Mengapa? Seminarnya Bapak ya. Bukan di seminarnya. Mengapa mungkin? Misalkan ada yang satu cukup 2 siklus selesai, ada yang 3 siklus selesai, ada mungkin 4 siklus belum selesai. Nah itu kan, itu satu tuh. Yang kedua terkait dengan siklusnya, ada siklusnya 2 kali pertemuan, ada satu siklus, ada satu siklusnya 3 kali pertemuan. Nah itu kan sudah beda-beda lagi. Jadi kita akhirnya nanti finishnya masing-masing, startnya kita samaan. Mirip dengan orang yang balap lari, startnya bersamaan, nanti finishnya masing-masing. Baik. Ini ada yang resen, silakan Ibu, yang resen Ibu Palu. Silakan Bu Mas Aat. Ya. Monggo Bunda, silakan Bunda. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ini judul saya tadi itu adalah upaya meningkatkan budaya literasi siswa dengan memanfaatkan perpustakaan digital. Oh yang tadi ya, Bu. Ya, tadi kan sudah ada itu instrumennya, Pak. Nah, sekarang yang saya tanyakan, siswa apakah itu semua siswa yang saya harus diobservasi atau beberapa kelas saja? Oke, baik. Ya. Ini PTK PTS, Bu? PTS. Nah, PTS. PTS itu berarti dia menggunakan lintas siswa. Ya. Lintas kelas. Jadi bisa aja begini, Bu. Nah, supaya tidak banyak, Ibu batasin. Ibu kepala sekolah di situ ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, Ibu batasin. Ya. Jadi jangan semua jenjang. Nanti kewalahan, Bu, mendatanya. Ya, Ibu menggunakan misalnya 1 jenjang kelas 1 aja semua. Oh, ya. Nah, saya yakin kok kalau Ibu ber-PTS, Ibu nggak terlalu rumit. Mengapa? Karena Ibu punya staf khusus. Ada kepala perpustakaannya, ada pustakawannya. Nah, orang-orang itulah yang bisa Ibu gunakan sebagai observernya. Iya. Nah, jadi tidak usah melibatkan semua siswa, cukup melibatkan 1 jenjang saja. 1 jenjang saja. Nah, kalau misalkan Ibu sekolahnya jenjangnya apa, Bu? SMP. Ya udah pakai satu kelas saja. Satu jenjang saja. Satu jenjang. Iya, 1 jenjang aja. Yang kalau seandainya ada teman-teman yang kepala sekolahnya SMA, bahkan bisa dikurangi lagi, mungkin kelas 2 tapi kelas 2-nya hanya jurusan tertentu saja boleh. Asal jangan 1 kelas, itu aja sih. Khawatir pakai 1 jurusan aja, kelas 2 jurusannya apa? 2 SMA jurusan bahasa, tapi jurusan bahasa cuma 1 kelas, ya jangan juga lah. Oh iya, ini kan ini di sekolah saya itu yang 1 jenjang itu 6 kelas. Ya udah pakai 6 kelas. 6 kelas saja. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Bu. Ini pertanyaan dari Pak Iwan Yusuf. Lanjutan pertanyaan Pak Bambang, jika pernah yang sekolah swasta negeri, jika pernah diseminarkan di sekolah swasta tapi belum menggunakan aturan UPAP, bolehkah diseminarkan lagi di sekolah negeri? Ya, kalau PTK-nya dilaksanakan di sekolah swasta, ya seminar swasta itu bisa tinggal bukti-buktinya saja yang dimunculkan. Kalau PTK-nya di swasta. Tapi kalau PTK-nya negeri diseminarkan di swasta, alangkah baiknya diseminarkan di sekolah negerinya lagi, di sekolahnya sendiri. Karena yang punya kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan itu ya kepala sekolah atasan langsung, atau dengan memanfaatkan MGMP. Baik. Jadi istilahnya Pak Bambang ada kayak sekolah induk ya, di sekolah induknya ya? Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Bambang, untuk instrumen hasil belajar pada saat kita menyiapkan pretest dan posttest, apakah soalnya sama ya Pak antara pretest dan posttest? Ya sebenarnya di PTK itu tidak dikenal pretest Bapak dan Ibu. Nggak perlu sebenarnya pretest. Tetapi umumnya kita menggunakan pretest itu untuk mengambil data awal. Nah, kalau menggunakan pretest dan posttest, maka soalnya tidak boleh sama.
soalnya harus sama. Karena kita acuan yang lihat kan perubahan. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan pretest. Karena Bapak dan Ibu datanya biasanya pretest itu kan Bapak dan Ibu untuk menjadi acuan latar belakang sebenarnya. Data awal siswa saya sekian yang nggak paham. Siswa yang data awal siswa saya yang belum mencapai KKM sekian. Nah, itu sebenarnya pretestnya. Nah, sebenarnya tanpa menggunakan pretest, Bapak dan Ibu bisa menggunakan data yang ada. Misal, siswanya ulangan sebelumnya, boleh. Bagaimana kalau siswa saya mau PTK-nya di siswa kelas 1 yang belum punya data sebelumnya? Kan dia punya data nilai rapotnya atau nilai ijazahnya. Itu bisa dipakai. Data-data itu bisa digunakan sebagai acuan. Ya, hanya untuk latar belakang. Sejujurnya kita tidak mengenal yang namanya pretest. Karena dikala Bapak dan Ibu sudah menggunakan pretest dan post-test, nanti akan muncul ambigu dengan penelitian eksperimen yang ada pretest dan post-test ataupun penelitian pengembangan. Jadi supaya tidak muncul seperti itu, maka saya sarankan sebenarnya pretest itu tidak perlu dimunculkan. Itu mungkin saran saja. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa masih ada? Kalau tidak ada kita closing statement ya, Bapak, sambil memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk ini dulu instrumennya sambil kita diskusi. Baik Bapak Ibu, apa masih ada yang mau raise hand sebelum kami serahkan ke Pak Bambang? Sudah nggak ada ya? Baik Pak Bambang, silakan Pak Bambang berikan closing statement untuk sesi kali ini. Silakan Bapak. Oke Bapak Ibu sekalian, hanya satu kalimat untuk pertemuan kali ini sebagai pengobat rindu setelah lama kita vakum dengan Zoom kita. Apa itu? Jangan ada kata berhenti untuk belajar. Itu saja. Sama, cuma ini yang posisi kecil. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Oh, 20.000 segini nih. 20.000. Oh, mana ada posisi ini? Takut ada pita jika tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, malam ini kita telah masuk di sesi yang ketiga kalau tidak salah, yaitu penyusunan atau evaluasi dari proposal Bapak Ibu yang telah dikumpulkan. Sesuai dengan arahan Pak Bambang, Bapak Ibu yang belum mengumpulkan, kita masih tunggu Bapak Ibu, karena kegiatan kita ini, kegiatannya agak lama ya, sampai bulan Agustus. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bambang, selesai juga tidak bersamaan, sesuai tergantung dari sesi ataupun jumlah pertemuan Bapak Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa di Zoom berikutnya, mungkin setelah kumpulan data ya Pak Bambang ya? Iya, betul. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu kami harapkan mulai hari ini sampai menjelang tahun ajaran baru, Bapak Ibu sudah menyiapkan instrumen. Jadi pas tahun ajaran baru, Bapak Ibu sudah bisa mengambil data untuk kita bahas di bab 4 dan bab 5. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Mukhlis dari Pantanonta mewakili teman-teman dan panitia workshop dengan mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Bambang, Pak Puspo. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Silakan Bapak Ibu bisa, kita akan diskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu.